Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarin Iskantiani, NIM saya 1808598 dari Prodi Survei Pemetaan Informasi Geografis. Kali ini saya akan membahas urgensi WebJS. WebJS merupakan pengembangan dari aplikasi C berbasis web terintegrasi satu sama lain. WebJS merupakan memiliki berbagai fitur yang bisa mendukung dalam menampilkan dan menganalisis data-data untuk diakses secara bebas melalui halaman internet. WebJS adalah aplikasi JIS atau pemetaan digital yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media komunikasi yang berfungsi mendistribusikan, mempublikasikan, mengintegrasikan, dan mengkomunikasikan dan menyediakan informasi dalam bentuk teks. Peta digital serta menjalankan fungsi-fungsi analisis dan query yang terkait dalam JS melalui jaringan internet. Penggunaan data spasial dapat dirasakan semakin diperlukan untuk berbagai keperluan seperti penelitian, pengembangan, dan perencanaan wilayah, serta manajemen sumber daya alam. Penggunaan data spasial merasakan minimnya informasi mengenai keberadaan dan ketersediaan data spasial yang dibutuhkan. Penyebaran desimasi data spasial yang selama ini dilakukan menggunakan media yang telah ada meliputi media cetak peta, CD-ROM, dan penyimpanan yang dirasakan kurang mencukupi kebutuhan penggunaan. Mengetahui pengaruh penerapan WebJS, kedua mengetahui besar-besar fungsi penerapan peta digital, ketiga mengetahui besar pengaruh ketersediaan data spasial untuk informasi data spasial. Data-data yang digunakan untuk membuat WebJS yaitu data SHP administrasi Kecamatan Coblong, data jaringan jalan, jaringan sungai, fasilitas umum, toponimi, dan penggunaan jalan. Kali ini saya mengambil data di peta RT RW Kota Bandung. Kelebihan WebJS yaitu ke-1, data yang terpusat, kedua, biaya lebih murah daripada hardware dan software, ketiga, pengguna lebih mudah, keempat, berbasis web minimal kebutuhan training, kelima, pengaksesan yang lebih luas terhadap JIS dan fungsi-fungsinya, keenam, dapat dihubungkan dengan data departemen lain, ketujuh, kemungkinan untuk mempublikasi beberapa data JIS. Kekurangan WebJS yaitu ke-1, waktu akses, kedua, sumber daya manusia harus menguasai teknologi komputer, ketiga, resolusi dan ukuran display, keempat, sulit menyajikan data temporal, kelima, variasi dan teknologi baru, keenam, komplikasi dan ketahanan. Dalam pengembangan WebJS perlu adanya beberapa tahapan yang diperlukan beberapa data input yang menjadi base data dalam pengolahan dan analisis yang akan berlangsung. Secara umum, berbagai informasi yang diperlukan terdiri dari berbagai laporan yang menunjang data awal berupa informasi geografis yang kemudian diolah menjadi suatu informasi menjadi peta. WebJS dapat menghubungkan beberapa perangkat yang menjadi kesatuan portal untuk memudahkan para penggunaan dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Saat ini, pengembangan WebJS bisa digunakan dalam device Android atau iOS. Dalam aplikasi smartphone menggunakan laptop dengan mengakses laman website. Konten-konten yang diterima bisa diperbarui secara berkala, informasi diterima akan selalu terbaru. Pembuatan WebJS. Dalam pengembangan WebJS, perlu adanya beberapa tahapan yang diperlukan berupa data input yang menjadi base data dalam pengolahan dan analisis yang akan berlangsung. Secara umum, beberapa informasi yang diperlukan terdiri dari berbagai laporan yang menunjang data awal berupa informasi geografis yang kemudian diolah menjadi peta dan laporan. WebJS dapat menghubungkan beberapa perangkat yang akan menjadi satu kesatuan portal dan untuk memudahkan para penggunanya dalam mencari informasi yang dibutuhkan.
Saat ini pengembangan WebJS bisa digunakan menggunakan laptop dengan mengakses laman website. Konten-konten yang diterima bisa diperbarui secara berkala sehingga informasi yang diterima akan selalu terbaru. Inilah alur pembuatan WebJS, ada input, raw data RT/RW, proses analisis, database, proses, lalu outputnya, peta, dan laporan. Setelah itu, open Google, buka localhost yang saya telah buat, yaitu ada peta administrasi Kecamatan Coblong yang telah di-cut pada ArcGIS lalu dimasukkan ke QGIS. Kedua, masukkan penggunaan lahan. Ada 5 jenis penggunaan lahan. Tegalan yaitu yang berwarna kuning, yang pemukiman berwarna oranye, kebun berwarna hijau muda, sawah berwarna hijau tua, dan gedung atau bangunan berwarna oranye. Kali ini saya akan menampilkan jaringan jalan. Ini peta jaringan jalan yang telah saya cut pada ArcGIS. Lalu ada sungai, lalu ada toponimi. Toponimi ini bisa diklik, coba pendidikan tinggi. Lalu ada fasilitas umum. Fasilitas umum ini berdasarkan kayak SMA, SMP, kantor lurah, ibu kota desa, pemukiman, dan tempat kegiatan. Berikut yang telah saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dikarenakan masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih.